Rapat paripurna dengan perwakilan daerah mengenai hari Jumat tanggal 31 Maret tahun 2017 waktu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tempat gedung rapat DPRD Kota Madiun. Acara penyampaian berita pengantar wali Kota Madiun tentang laporan keterangan pertanggungjawaban wali Kota Madiun tahun 2016. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Daftar kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun pada rapat paripurna penyampaian nota pengantar Wali Kota Madiun atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Madiun tahun 2016. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun 30 orang, hadir 27 orang, tidak hadir 3 orang. Keterangan 3 lembaga keterangan pembacaan selesai. Terima kasih saudara sekretaris Dewan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat saudara wakil anggota majelis, yang kami hormati saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Madiun, saudara anggota forum pimpinan daerah Kota Madiun atau yang mewakili, saudara komandan Denpom 51 Madiun atau yang mewakili, saudara komandan Batalon Linut 501 Bajayuda atau yang mewakili, saudara asisten, para staf ahli, saudara inspektur, kepala dinas, kepala bagian, dan saudara camat di wilayah Kota Madiun, saudara lurah di lingkungan pemerintah Kota Madiun, saudara pimpinan instansi vertikal, pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan ini, saudara pimpinan LSM, saudara anggota Dharma Wanita Persatuan, PKK, PUI, organisasi pemberdayaan perempuan lainnya, saudara wartawan baik media cetak maupun elektronik, serta adik-adik mahasiswa pelajar yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia. Bahwa sesuai daftar hadir anggota DPRD Kota Madiun yang telah dibacakan oleh saudara sekretaris DPRD Kota Madiun, dari 30 orang anggota DPRD telah hadir dan menandatangani daftar hadir sejumlah 27 orang anggota. Tidak hadir 3 orang, belum ada keterangan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat 2 huruf C Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun nomor 1 tahun 2015 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka quorum telah terpenuhi. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun pada hari ini Jumat 31 Maret 2017 tepat pukul 13:20 waktu Indonesia Barat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat dewan yang kami hormati mengawali sambutan pengantar jalannya rapat paripurna pada siang hari ini. Perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa sampai dengan hari ini kita semua masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat pada acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para pengikutnya, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, kami mengajak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya kepada saudara Wakil Wali Kota Madiun dan anggota forum pimpinan daerah Kota Madiun atas perkenan, perhatian dan kehadiran dalam memenuhi undangan kami. Bapak Ibu, saudara hadirin sekalian yang kami hormati, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah meminta laporan pertanggungjawaban atau LKPD kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada mekanisme penyampaian LKPD oleh kepala daerah yang dalam hal ini Wali Kota Madiun telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah. Dalam hal ini LPPD, laporan keterangan pertanggungjawaban dalam kurung LKPD kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD kepada masyarakat. Di pasal 20
disebutkan bahwa LKPD disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna. DPRD membahas secara internal untuk menanggapi dengan bentuk memberikan rekomendasi kepada kepala daerah. Rekomendasi DPRD disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPD diterima, bahwa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Madiun, bahwa pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun melaksanakan rapat paripurna dengan acara penyampaian tentang penjelasan Wali Kota Madiun tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Madiun tahun 2016. Untuk tertib dan lancarnya rapat paripurna, kepada saudara Sekretaris DPRD Kota Madiun, kami silakan untuk membacakan surat wali kota dimaksud. Silakan. Pemerintah Kota Madiun, Sekretariat Daerah Madiun 27 Maret 2017. Kepada yang terhormat Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun di Madiun, nomor 130 garing 866 garing 401.011 sifat penting lampiran 1 buku perihal penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Wali Kota Madiun tahun 2016 guna memenuhi ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LKPD kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah ILPPD kepada masyarakat. Bersama ini disampaikan dengan hormat buku laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Madiun tahun 2016 dan soft copy sebagaimana terlampir. Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih atas perhatiannya. Atas nama Wali Kota Madiun, Sekretaris Daerah Dr. Andes Maidi SHMM MPD ditandatangani. Terima kasih, Saudara Sekretaris DPRD. Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti secara bersama nota penjelasan Wali Kota Madiun tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Madiun tahun 2016, yaitu kepada Saudara Wakil Wali Kota Madiun. Disilakan. Nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Kepala Daerah Kota Madiun tahun 2016 kepada DPRD Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang berhormat Saudara Ketua DPRD Kota Madiun, yang berhormat segenap Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Madiun, yang berhormat segenap koordinasi pimpinan daerah Kota Madiun atau Provinsi atau yang mewakili, yang berhormat Saudara Komandan Unit 561 Lima Jaya dan mewakili, yang terhormat Saudara Komandan Detasmen Polisi Militer yang mewakili, yang saya banggakan segenap jajaran Kota Madiun, yang terhormat Saudara pimpinan Partai Politik di Kota Madiun, yang terhormat Saudara Ketua pimpinan LSM di Kota Madiun, yang terhormat Saudara Ketua Pengurus Organisasi Perempuan di Kota Madiun, rekan-rekan wartawan, mahasiswa, hadirin yang saya hormati. Terlebih dahulu, mari kita memanjatkan puji syukur terhadap Allah SWT
dan yang maha sempurna atas karunia rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir pada acara rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan secara pertanggungjawaban dan KPJ kepala daerah pertama di tahun 2016 dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, memenuhi ketentuan peraturan pemerintahan nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat, bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban dari KPJ tahunan kepada DPRD. Secara substansi, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berkembang capaian kinerja tahun 2016 meliputi arah kebijakan umum pemerintah daerah, mengelola keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dan tugas bantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Sidang Dewan yang terhormat, mengelola keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keterangan pertanggungjawaban ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang terhormat ini, kami ingin sampaikan kondisi APBD yang dikelola sebagai penopang dalam melaksanakan tugas pemerintahan pada tahun 2016 sebagai berikut. 1. Realisasi pendapatan daerah meningkat, yaitu tahun 2015 sebesar 973,9 miliar menjadi 998,2 miliar pada tahun 2016 atau naik 2,5%. Rinciannya terdiri dari A. PAD tahun 2015 sebesar 164,7 miliar menjadi 173,2 miliar pada tahun 2016 atau naik 5,16%. B. Dana perimbangan tahun 2015 sebesar 597 miliar menjadi 717,5 miliar pada tahun 2016 atau naik 20,2%. C. Layanan pendapatan sah tahun 2015 sebesar 212 miliar menjadi 107,4 miliar pada tahun 2016 atau turun 49,43%. 2. Realisasi belanja daerah tahun 2015 sebesar 869 miliar naik menjadi 1,031 triliun pada tahun 2016 atau naik 18,64%. Sidang Dewan yang terhormat, pada bagian ini kami akan melaporkan tentang realisasi capaian indikator makro pembangunan yang meliputi indeks pembangunan manusia (PPM) berdasarkan data dari BPS Kota Madiun sebesar 79,99 pada tahun 2016. Ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu sebesar 79,48. Selama tahun 2011 sampai dengan 2015, nilai IPM Kota Madiun merupakan yang tertinggi oleh SKS Madiun dan di atas IPM Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Persentase jumlah penduduk miskin di Kota Madiun pada tahun 2015 adalah 4,10%, turun dari tahun 2014 sebesar 4,86%. Berdasarkan buku analisis situasi pembangunan manusia Kota Madiun tahun 2016. Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah Kota Madiun dalam kebijakan pembangunan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Tingkat penggunaan terbuka di Kota Madiun menurun dari 6,1% pada tahun 2015 menjadi 5,1% pada tahun 2016. Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS Kota Madiun pada tahun 2016 adalah sebesar 5,45%. Sidang Dewan yang terhormat, pelaksanaan pembangunan Kota Madiun telah dilaksanakan melalui tahapan dan mekanisme perencanaan sesuai
kinerja, maka kami kelompokkan menurut urusan kewenangan yang terdiri dari urusan pendidikan, program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain program wajib belajar 12 tahun, program pendidikan anak usia dini, negara pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan, program pendidikan non formal, adanya kebijakan PPDB yang dimaksud siswa dari Kota Madiun, program beasiswa mahasiswa mampu, pembangunan infrastruktur penunjang. Berbagai program dan kegiatan tersebut telah meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan di Kota Madiun. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja antara lain. Angka mulai dulu usia 15 tahun ke atas sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 100%. Kemudian angka kapasitas rata-rata APK dan angka rata-rata semua yang telah pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2016 rata-rata di atas 100%. Berikutnya urusan kesehatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain meliputi layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat, pemeriksaan, kegiatan pengembangan kota sehat, pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, program pencegahan dan pengendalian penyakit, kegiatan percepatan pembangunan dan mutasi pemukiman, layanan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut, perbaikan gizi masyarakat, rekreasi pelayanan bagi tamu dan lansia, pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil. Berbagai program kegiatan tersebut telah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Kota Madiun. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja antara lain. Berikutnya angka harapan hidup Kota Madiun sebesar 72,61 menunjukkan derajat hidup dan kualitas hidup penduduk Kota Madiun semakin meningkat. Berikutnya angka kematian bayi atau AKB pada tahun 2016 sebesar 7,30 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian angka kematian ibu laki melahirkan sebesar 38,3 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Ini berarti Kota Madiun telah mencapai target ambisius kelima, yaitu angka kematian ibu hingga 102 per 100.000 kelahiran hidup. Pada kesempatan ini kita syukuri bersama bahwa Kota Madiun pada tahun 2016 dapat menghargai negara kota sehat sebagai bukti dari komitmen tentang Kota Madiun dan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Berikutnya urusan lingkungan hidup. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain meliputi rehabilitasi TPS dan TPA, kegiatan asosiasi dan konservasi, penataan ruang terbuka hijau dan hutan kota, penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, kegiatan meningkatkan juga gizi dan edukasi masyarakat di bidang lingkungan, BPWT, dan yang terakhir adalah kegiatan kelurahan berseri. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pengelolaan sampah. Ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja dari meliputi tidak hanya menghasilkan kekurangan kirana, peningkatan rasio tempat penampungan sampah per satuan penduduk yaitu 2,65% pada tahun 2015 menjadi 2,82% tahun 2016. Kemudian mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada tahun 2016 mencapai 100%, artinya kualitas penataan ruang dan lingkungan hidup di Kota Madiun meningkat. Kualitas emisi udara dan air masih memenuhi baku mutu udara. Berikutnya urusan pekerjaanmu. Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi antara lain pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase gorong-gorong, pembangunan pusat-pusat pengendali banjir, dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, kualitas pelayanan drainase, dan pengendalian banjir dan air bersih. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja antara lain. Meningkatnya jalan dan kondisi baik yaitu tahun 2015 mencapai
9,6% menjadi 92,41% pada tahun 2014. Meningkatnya kualitas pelayanan drainase dan pengendalian banjir serta sanitasi. Yang berikutnya, urusan tata ruang. Program dan kegiatan dilaksanakan antara lain mengikuti program pemanfaatan ruang dan pencapaian data tata guna lahan berlanjut. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penataan ruang dan membantu. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja antara lain meningkatnya luasan ruang terbuka menjadi 18,88% dari total luas wilayah Kota Madiun. Juga terkendalinya sesuai pemanfaatan ruang dengan RT/RW. Urusan perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi antara lain penyelenggaraan produksi KBD dan Musumbang, kegiatan sistem informasi pembangunan daerah, penyusunan dokumen perencanaan dan fasilitasi pengembangan CSR. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah meningkatkan kualitas perencanaan daerah. Ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja lain. Mekanisme perencanaan dan penganggaran dilaksanakan sesuai regulasi. Berikutnya tersedianya dokumen perencanaan yang meliputi dokumen TKPD, Rendas KPD, RKA, KWA, dan BPAS. Berikutnya urusan perumahan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain meliputi kegiatan pembangunan rusunawa, program pengelolaan area pemakaman. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah meningkatkan kualitas pelayanan sanitasi dan air bersih. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja antara lain penyediaan sarana sanitasi pengguna air bersih Kota Madiun terrealisasi sebanyak 98,2% pada tahun 2019. Hasil rumah layak ini pada tahun 2016 sebesar 98,7%. Berikutnya urusan kepemudaan dan olahraga. Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi antara lain program pembinaan pemuda dan olahraga, program pengembangan dan prestasi yang kebijakan pemuda, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Berbagai program dan kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kualitas generasi muda dan meningkatkan prestasi olahraga yang baik dalam Madiun baik di tingkat regional maupun nasional. Berikutnya urusan penanaman modal. Penyelenggaraan urusan penanaman modal diharapkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dalam rangka meningkatkan nilai investasi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi antara lain program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah meningkatkan investasi Kota Madiun. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang meliputi nilai investasi berskala nasional pada tahun 2016 sejumlah 347 miliar 348.191.000 rupiah. Meningkatnya kemudian meningkatnya investasi. 10. Urusan koperasi dan UMKM. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, pengembangan industri kecil dan menengah, serta kemudahan modal usaha melalui usaha daerah bank pasar DPR Kota Madiun. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah meningkatkan kapasitas operasi dan UMKM. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja lain. Meningkatnya jumlah UMKM sektor informal dan terlindungi keberlangsungannya sampai tahun 2016 sebanyak 23.189 unit. Serta meningkatnya operasi aktif sampai tahun 2016 mencapai 97,9%. Berikutnya urusan kependudukan dan catatan sipil.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara meliputi penataan akses kependudukan, pemutakiran dan pembuatan kartu keluarga, peningkatan pelayanan publik dan dalam bidang pendidikan serta pelaksanaan pencetak KTP elektronik. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut telah meningkatkan kualitas pelayanan aplikasi kependudukan dan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja antara lain meningkatkan cakupan penerbitan KTP sebesar 96,88% pada tahun 2016. Juga meningkatnya cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran yaitu sebesar 82,94% pada tahun 2016. Lanjut urusan ketenagakerjaan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah meliputi kendaraan pameran bursa kerja untuk melakukan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pelatihan keterampilan dari pencari kerja, evaluasi informasi pusat tenaga kerja, serta peningkatan perluasan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah meningkatkan kualitas pelayanan tenaga kerjaan. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang baik. Anggaran yang kita alokasi angkatan kerja yaitu tahun 2018 sebesar 78,51% menjadi 83,65% pada tahun 2012. Juga terlihat menurunnya tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 6,31% tahun 2012 turun menjadi 5,10% pada tahun 2016. Berikutnya urusan ketahanan pangan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara meliputi pembentukan rintisan kelurahan di pangan, pembentukan rumah pangan lestari serta penanganan kewaspadaan pangan produksi. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama yaitu beras sebesar 10.047 ton pada tahun 2016. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara meliputi penguatan kelembagaan pelestarian gender anak, meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan telah meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja lain, meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta. Kemudian penyelesaian kasus KDRT serta penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Program dan kegiatan yang dilaksanakan seperti antara lain perlindungan hak reproduksi itu, pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KP mandiri. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah meningkatkan pelayanan kualitas keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Dan ini dapat dilihat dari capaian indikator dari meningkatnya jumlah peserta KP aktif yaitu sampai tahun 2016 mencapai 77,69% dari jumlah pasangan tersebut. Dalam ini tentu patut kita sepuluh bersama bahwa pada tahun 2015 mendapat penghargaan anugerah mendapatkan bencana yang merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat terhadap prestasi serta komitmen berbakat maju dalam meningkatkan keluarga berencana serta pembangunan keluarga sejahtera. Urusan perhubungan. Program dan kegiatan dilaksanakan antara meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas dan jalan, masa penerapan lalu lintas, maka jalan beberapa nama jalan, peningkatan layanan hutan, serta peningkatan kelayakan operasi kendaraan motor. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan prinsipnya telah meningkatkan kualitas pelayanan transportasi. Kali dapat dilihat dari cara indikator kerja yang meliputi
Meningkatnya cakupan tingkat keselamatan lalu lintas kereta api pada tahun 2016 mencapai 28%. Juga meningkatnya jumlah kendaraan yang lulus uji akhir sebanyak 6.428 angkutan pada tahun 2016. Urusan komunikasi dan informatika. Program dan kegiatan dilaksanakan antara meliputi pengelolaan operasional radio Madiun, pertemuan forum koordinasi komunikasi, pendayaan protokol komunikasi masyarakat, penyebaran luasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi. Ini dapat dilihat dari kinerja indikator yaitu pertambahan media komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan menampung aspirasi dari masyarakat. Urusan pertanahan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah program penataan pengusahaan dengan kegiatan penjelasan konflik masalah tanah. Sampai kinerjanya fasilitasi penyelesaian sekitar tanah sebesar 100%. Jumlah dan izin lokasi dan BPT pada tahun 2015 juga 20 izin. Urusan satuan bangsa dan politik dan negeri. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah meliputi pengembangan wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat, kegiatan program dan kegiatan masyarakat dan mencegah tidak pembinaan serta kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah meningkatkan stabilitas daerah dan kerukunan warga. Ini dapat dilihat dari apa yang kita kerja dan meliputi meningkatnya pembinaan terhadap ASN, ormas dan KP, tidak adanya konflik antara ras dan agama. Berikutnya urusan otonomi daerah.